Thai NTT. 2021 itu kalau lihat beta Pungkem itu ada kerusakan terkena badai Seroja. Memang dari pemerintah daerah belum ada bantuan ya, tapi dari PB pusat itu ada bantuan. Nah, nominalnya pasti beta lupa, tapi itu bantuan itu adalah hasil pengumpulan dana dari semua Pengprov Muay Thai di Indonesia. Ada penyerahannya simbolis, ada video ucapan terima kasihnya dari ketua Pengprov, tapi realisasi uangnya belum ada sampai sekarang. Itu sontau itu doi semua menguap di mana kita sontau, atau mungkin masih taruh di rekening, karena ketika itu transfer uang itu dilakukan ke rekening pribadi. Alasannya apa kita sampai tahu. Nah, setelah itu dengan kemarin lagi ketika berjalannya waktu tahap lanjutan. Nah, saya punya sertifikat grade-nya B tapi tahap dasar. Itu ambil waktu 2017 di Semarang. Nah, jadi dengan segala kekurangan yang sementara posisi persiapan, Susanti selain harus makan minum harus didoping dengan susu, apa karena posisi berat badannya yang kurang jauh dari standar bertanding itu, saya terpaksa harus berangkat ke Makassar. Nah, itu juga sama, uangnya pribadi. Waktu kita terakhir rapat di Hotel Pelangi, saya itu sempat maju dan bicara dengan Bapak Ketua Poni tentang kondisi ini, bagaimana mungkin ada solusi. Tapi seperti biasa itu dikembalikan lagi ke Pengprov. Cobalah, Pengprov itu urusannya Pengprov atur dulu. Nah, kita sebagai Pengprov kan memang tidak ada dana. Ada dana saja tarik sulit, apalagi tidak ada dana kan? Begitu, istilahnya mustahil. Ya, jadi kembali itu swadaya sendiri. Akhirnya saya ke Makassar. Berangkat, ambil sertifikat pelatih tahap 2 demi memenuhi persyaratan di PON. Demi perjuangan memastikan kita dapat hasil yang terbaik di PON. Karena kalau saya tidak berangkat, mungkin saya ke PON, tapi tidak bisa ada sama-sama dengan Susanti di atas ring. Saya harus duduk di bawah. Kalau naik diprotes, bisa didis. Kan tidak ada budaya juga kalau saya berangkat, tapi tidak bisa dampingi dia di atas ring. Kan begitu. Ya sudahlah, walaupun dengan saudara sendiri, kami akhirnya berangkat. Nah, setelah berangkat itu pulang tidak lama, dana itu masuk rekening Pengprov. Dana hibah yang 55 juta itu atau 50 berapa juta, pokoknya 50 juta itu masuk dana Pengprov. Nah, disitulah semua cabur di NTT PON ini sudah menarik dana, kecuali Muay Thai. Sangat sulit menarik dana dari rekening Pengprov. Terakhir kita berangkat itu tanggal 23 kalau tidak salah ya, 23, cuman berangkat tanggal 22 itu jam 2 lewat 20 menit, kasir hampir tutup, itu baru kita bisa tarik. Itu kasir hampir sebenarnya sudah tutup, karena saya punya member beberapa Bank NTT, saya telepon, tolong jangan tutup, ini mau penarikan sekarang. Itu kronologis lengkapnya bisa tanya Pak Sekretaris yang kerja untang-panting lari kiri kanan hanya untuk bisa penarikan. Nah, gitu. Beberapa hari sebelumnya dilakukan penarikan, tapi Ketua Pengprov maunya tarik beberapa saja, terutama item pembelian alat yang dia ngotot harus dikirim ke pusat untuk beli alat PON. Padahal PB PON sendiri sudah menyiapkan peralatan, tapi dengan dalih biar kita punya peralatan sendiri. Dibelilah peralatan ke sana. Nah, entah motivasinya apa, lebih mendahulukan peralatan ketimbang uang saku atlet dan sebagainya yang memang ada di draft. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu melalui surat edaran Ketua Umum PBMI bahwa untuk pembelian alat itu ada dapat fee 10% kepada Pengprov, 5% kepada Dewan Guru, di mana saya menghasilkan Susanti Dapetaka yang juara, tidak terkalahkan di Muay Thai Indonesia, tapi saya tidak masuk dalam itu grup Dewan Guru. Di Dewan Guru Indonesia itu saya tidak termasuk di dalam.
Jadi tahulah kalau di NTT statusnya Dewan Guru siapa, saya tidak tahu begitu. Mungkin ada yang lebih Dewan Guru ya, tidak tahu. Pokoknya adalah itu fee, itu ada surat edarannya. Begitu. Saya tidak mau berasumsi toh bahwa itu apa itu. Pokoknya itu akhirnya karena penarikan dananya separuh dan harus ngotot untuk pembelian alat, saya juga ngotot karena hak atlet itu nomor 1. Karena mendekati hari keberangkatan itu ada acara pembukaan dan kan semua atlet itu wajib pakaian adat. Nah itu atlet memenuhi kebutuhan itu bagaimana? Toh, sedangkan posisi waktu itu bulan September ya. September itu gaji pelatih Agustus itu waktu itu ya belum dibayar. Waktu itu belum dibayar. Beberapa hari lah setelah upacara pelepasan di situ itu baru dibayar. Itu waktu itu belum dibayar. Jadi akhirnya saya ambil inisiatif, uang yang mau pakai beli alat nih saya bilang jangan ngotot-ngototan beli alat. Ini nomor 1 atlet, kasihlah hak dia sesuai draft yang ada. Uang saku 5 juta, uang tas biasa 200, uang koper 650, uang ini uang itu kita kasih. Soalnya ada cerita, pernah ada sejarah pelatih Muay Thai NTT makan atlet Pohakson pernah. Sumbangan dari luar itu yang Susanti tidak tahu siapa yang kasih, tidak kenal orangnya saja saya kasih, panggil dia dan kasih. Boleh klarifikasi langsung orang. Dia sering tuh dapat tiba-tiba beta kasih ini dewan ini kasih atau ini ada pengusaha ini kasih. Yang dia justru lihat, son tahu orangnya yang mana begitu. Jadi beta ambil kebijakan sendiri bahwa hak atlet itu nomor 1. Nah, setelah itu kita penuhi, besok ini terakhir penarikan bank harus berangkat. Nah di situ tetap Ketua Pemprov ini berkeras apapun yang terjadi peralatan itu nomor 1. Jadi terjadilah tawar menawar di situ, kita bilang ini masih ada Pak, ini pegangan ini 5 juta nih. Kemarin ada 10 jutaan begini, 5 jutanya kita ambil untuk Susan. Karena atlet itu nomor 1 apapun yang terjadi. Di situ tawar menawar, akhirnya jam 2 lewat itu terjadilah penarikan. Walaupun dengan Pak Sekretaris lari kontal panting apa, kita tarik. Setelah kita tarik, disitulah kita memenuhi semua hak dan kewajiban. Di mana membayar peralatan sejumlah uang yang harus dikeluarkan ke Dispora toh untuk membayar jaket, sepatu itu kan ada di anggaran. Uangnya masuk ke rekening Pemprov, kita ambil, kita bayarkan kembali ke Dispora. Itu semua sudah kita selesaikan. Termasuk pembelian alat yang dianggarkan KONI 11 juta lebih, kita pakai beli alat itu 10 juta 500 atau 10 juta berapa ratus gitu, saya agak lupa nominalnya. Yang setelah kami sampai Papua, peralatan itu tidak ada. Peralatan itu ternyata terlambat dikirim dari Thailand. Dan kami bertanding di Papua dengan peralatan yang disediakan tuan rumah. Nah sekarang peralatan itu kita berkoordinasi lagi ke PB biar dikirim langsung ke Kupang. Nah bayangkan kalau kemarin saya ikut lurus-lurus maunya ke Pemprov kirim semua. Susanti ini memenuhi dan kebutuhan 2-3 hari sebelum berangkat itu pakai apa? Begitu. Nah beberapa hari sebelum berangkat itu baru gaji pelanda keluar, kami boleh putuskan. Kami ada pegangan. Kos 2 hari. Jadi hari ini gaji pelanda keluar, besok kita ngotot harus penarikan, besok itu baru keluar, misalnya kami berangkat tanggal 23. Sekarang tanggal 21 pembayaran gaji pelanda. Sudah, di situ keluar semua. Sampailah di sana, kami berangkat ke sana 3 orang. Saya, Susanti, dan Ketua Pemprov itu yang berposisikan sebagai manajer ofisial. Ketika di ring, dia posisinya sebagai helper. Saya di atas, dia duduk di bawah, harusnya bawa air. Harusnya berkoordinasi. Kenyataannya di Papua tidak seperti itu. Ya, kenyataannya di Papua tidak seperti itu. Saya tidak tahu semua jadwal pertandingan tim Muay Thai. Ketika 2 hari pertama masuk, terus ada penimbangan badan umum.
penimbangan badan secara umum. Muay Thai ini main tiap hari, harus ditimbang. Jadi pagi timbang, siang main, atau malam main. Paginya itu saya menemani Susanti ke sana waktu mau mengambil buku atlet. Di sana istilahnya boxer book, buku atlet. Di situ nanti segala hasil penimbangan, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya ditulis di situ. Saya pergi ngambil sama Susanti, ternyata buku itu sudah tidak ada. Sudah diambil terlebih dahulu oleh Ketua Pengprov yang melangkap manajer. Saya berpikir, oke, sudahlah, dia akan punya hak toh. Setelah itu, setelah penimbangan pria selesai, Susanti duduk di matras bersama semua atlet-atlet perempuan. Duduk di situ, boxer booknya ada tinggi begini. Jadi, Susan beta tanya, Susan, su timbang? Dia bilang masih tunggu antrian. Beta berpikir, oke, karena boxer booknya banyak, berarti dibacakan nama sesuai antrian toh. Pulanglah beta ke hotel, menunggu kabar dari Susan. Berat badannya in kalau masuk pasti masuk, karena Susan ini ada kurang. Cuma kurangnya berapa itu yang kita perlu tahu toh untuk menyeting, untuk setting strategi besok bertanding. Gitu. Ternyata setelah bertunggu hampir 1 jam lebih, Susan WA bahwa buku atletnya itu tidak ada. Kita telepon beliau, dia bilang buku atletnya ada di dia. Kita tanya posisinya di mana, dia ada keluar, dia di jalan-jalan. Jadi buku atlet itu taruh di saku baru pakai jalan-jalan. Sedangkan orang ada tunggu di situ. Nah, beta suruh pulanglah untuk kasih itu buku. Setelah itu beta bertanya kepada orang PB Pusat yang ada kebetulan membawa dia, posisinya di PB Pusat ada, posisinya di provinsi dia ada. Dia kenal beta, beta kenal dia. Beta tanya, Pak, jadwal pertandingan itu mana? Dia bilang, Coach Angga tidak masuk ya dalam grup manajer apa. Dia tidak ada masuk. Dia bilang, oke, saya telepon adminnya Mbak Mira, akan memasukkan Coach Angga ke dalam grup tersebut. Segala informasi tentang Muay Thai PON itu ada di grup tersebut. Saya masuk ke dalam grup itu, 4 jam kemudian saya dikeluarkan. Ternyata manajer meminta admin mengeluarkan saya dari grup itu. Jadi segala informasi tentang Muay Thai di PON saya dapat dari provinsi lain. Termasuk jadwal apa, kasus apa, gugatan provinsi mana lawan mana. Kan kemarin di PON Muay Thai banyak gugatan tentang hasil pertandingan. Nah, itu semua saya dapat dari provinsi lain. Kira-kira seperti itu. Ini sedikit saya tambahkan. Kalau dibilang salah satu orang yang orang atau beberapa orang yang berjasa buat Muay Thai NTT bisa dapat emas di situ, itu malahan 2 orang anggota BRIMOB yang disuruh untuk PAM itu pengamanan kita, itu kan tidur dengan kita. Ketua Pengprov di sini, saya di sini, tempat tidurnya tingkat, BRIMOB 2 orang tidur di sini, Susan itu tidur di kamar atas sesama perempuan toh. 2 orang BRIMOB yang dijadikan PAM itu adalah ujung tombak kita di sana. Jadi dia bukan hanya PAM, dia bantu cari es batu, dia bantu cari ini, dia bantu cari itu. Dong yang betul-betul kerja keras bantu beta dengan Susan di sana sampai berhasil. Nah, begitu. Dong yang ini harus ini, betul-betul. Jadi lebih daripada sekedar pengamanan saja. Kedua ujung tombak. Jadi beta akan sangat merasa kecewa kalau ada orang yang berangkat ke Papua hanya menjadi batu sandungan, menjadi duri dalam daging. Terus kalau di sini wawancara berdiri paling depan, itu beta sangat sakit hati. Iya. Dan kejadian ini boleh dikonfirmasikan kepada semua ofisial pelatih peserta PON yang ada di Papua. Semua tahu ceritanya, terutama yang ada di MES GDI Putra. Semua orang tahu ceritanya. Hari terakhir kita akan bertanding dengan Jawa Barat. Disitulah persyaratan penempelan materai 10.000 dan tanda tangan tidak akan menuntut kalau terjadi sesuatu itu dilakukan. Padahal materai itu harusnya ditempel di pertandingan pertama, disetujui baru orang boleh bertanding. Tapi karena manajer tidak ada koordinasi dan tidak tahu bahwa lari itu buku kuning di mana,
hari terakhir baru kita bisa melakukan itu, dan Susan kena marah-marah di dalam situ. Begitu. Boleh konfirmasi langsung, kira-kira seperti itu. Nah, itu sedikit perjalanan, tapi walaupun ada tantangan seperti itu, intinya kita berhasil keluar sebagai pemenang. Ya, kira-kira itulah perjalanan sedikit. Beta mau berpolemik panjang lebar, pokoknya itu kenyataan yang beta tahu. Kalau harapan beta setelah Susanti mendapatkan ini, akan ada lebih banyak lagi perhatian untuk dia, akan lebih banyak lagi kita menghasilkan Susanti-Susanti yang lain. Karena jujur seperti saya jelaskan, permasalahan terbesar Muay Thai di NTT di Kota Kupang ini adalah bukan tentang pembinaan, tapi tentang izin orang tua. Banyak murid itu bagus berlatih tapi tidak diizinkan orang tua. Karena apa? Memang pertandingannya keras begini. Dan seperti biasanya mayoritas orang tua sekarang masih berpikir seperti generasi 90-an, atlet tahun 90-an, toh selalu digambarkan. Kok itu LSPK juga akhirnya jual narkoba, kok ini hidup susah. Selalu digambarkan begitu. Jadi ini atlet nih latihan Muay Thai capek-capek karena pukul banyak-banyak, asli ini dapat apa juga. Ngapain tahu sah. Itu selalu digambarkan, dan itu kenyataan. Makanya kalau ada yang lebih gampang, no akan berpikir kalau ada yang lebih gampang karena pukul 3 kali dapat medali, kenapa cari Muay Thai yang karena pukul 9 menit? Kan begitu toh? Toh medalinya sama sah. Begitu. Toh menang juga belum tentu diperhatikan. Itu stigma yang selalu ada di orang tua. Banyak ketemu begitu. Nah, mungkin dengan apa yang Susanti dapatkan, bonus-bonus apa yang sudah diterima, perhatian dari pemerintah, perhatian dari pihak swasta, ini bisa viralkan atau dibumingkan oleh teman-teman media, sehingga menjadi kedepannya Muay Thai NTT akan bisa terus berkembang dan mendapatkan perhatian lebih banyak lagi dari pemerintah. Akhirnya lebih banyak lagi atlet yang mendapatkan restu untuk menjadi atlet ke level nasional, pon, bahkan internasional. Dan untuk catatan, Muay Thai ini adalah olahraga Olimpiade, di mana kami diterima sebagai anggota resmi Komisi Olimpiade itu untuk melakukan eksebisi di Olimpiade 2024, dan kemungkinan akan ada di Olimpiade 2028. Nah, jadi kalau dulu anak-anak 90-an punya mimpi lihat Om Her, Herman Tembalo di Olimpiade Atlanta, atau beta disaksikan di Olimpiade Sydney. Woi, ini ketemu NTT sampai Olimpiade. Mungkin lewat cabur Muay Thai ketemu bisa punya mimpi yang sama. Beta dan Susan, walaupun nanti Susan de atlet lain si pelatih, ketemu bisa punya mimpi lihat ketemu anak-anak NTT ada di Olimpiade 2028 atau 2032. Kira-kira apa? Nah, jadi nanti saya kasih kesempatan Pak wartawan dan Ibu wartawan untuk bertanya. Tapi sekilas tadi ini apa yang sudah Angga sampaikan.